Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham ITMG. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. ITMG. Biasa saya akan analisa dari time frame monthly. Nah, untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Oke, kita mulai analisa dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span Bank-nya flat, I-nya ini naik. Terus Kijun Sen Tenkan-sen ini juga naik. Qigongnya di atas candle secara keseluruhan monthly ini bullish ya, oke. Nah, terus kita cek di weekly. Weekly kita bisa lihat Senko Span Bank-nya sempat flat, terus Kijun Sen-nya juga sempat flat, tapi Tenkan Sen dan Senko Span A-nya naik. Secara keseluruhan dia sebenarnya masih uptrend, oke. Dia uptrend, cuma ini terkoreksi saja di beberapa minggu terakhir, oke. Nah, terus kita cek di daily. Daily ini kita bisa lihat Senko Span AB-nya flat, Kijun Sen Tenkan-sen-nya juga flat, dan Kijun Sen-nya ini ada di atas Tenkan-sen, oke. Nah, terus Qigong-nya ini berdekatan sama candle, secara keseluruhan daily ini sideways ya. Jadi dari gini kita udah tahu koreksinya weekly itu sebenarnya cuma sideways kalau kita cek di daily ya. Nah, untuk resistannya ada di mana? Resistannya itu lebih tepatnya ada di sini sih. 2950 enggak maksudnya 29.700. Untuk supportnya sendiri itu ada di sini 25.600, oke. Nah, jadi ketika harga berhasil break ini 29.700 itu artinya ini Tenkan-sen Kijun Sen terus Senko Span AB-nya itu otomatis akan mulai naik, oke. Dan ini akan melanjutkan tren kenaikannya, oke. Jadi secara keseluruhan kita tahu nih, dalam jangka pendek di sini tuh beberapa hari sampai beberapa minggu ya. Ini ITMG emang masih sideways. Tapi secara tren jangka besarnya itu dia masih uptrend, oke. Nah, terus sekarang kita mau cek secara elliott wave. Nah, kita akan langsung gabungin sama momentumnya. Di sini kita kalau kayak gini gimana kita analisanya? Pertama, ini paling low kan. Ini titik paling rendah setelah corona ya. Nah, terus ini gimana? Ini kalau kita analisa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa. Cuma karena masih belum benar-benar break ini, saya akan analisa ini A, ini B, ini C, oke? Nah, untuk yang lainnya kita nggak usah terlalu pusingin. Kita fokus ke sini, kenaikan sejak corona aja, oke? Nah, setelah itu kita zoom di weekly. Zoom di weekly, ini kenaikannya gimana? Hitungannya kira-kira. Lihat ya. Dia ini pertama dia naik, terus sideways, terus naik lagi, turun, naik, turun, naik. Sekarang sideways kan, sideways. Terus nanti ada kenaikan lagi, oke? Nah, kalau impulsif, ini sebenarnya pernah saya singgung sih. Tidak selalu, tapi biasanya ya. Kalau kalian lihat, impulsif koreksi, impulsif koreksi, impulsif koreksi, impulsif koreksi. Kalau kalian yakin ini sebenarnya pasti impulsif wave, berarti dia akan ada biasanya ada 5, kalau nggak 5 ada 9, kalau nggak 9 ada 13 dan seterusnya, pokoknya plus 4 total wave-nya kalau impulsif ya. Nah, sedangkan ini ada berapa? Ini naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih wave yang ke-8. Berarti minimal dia pasti ada satu kali impulsif lagi. Oke, ini minimal ya. Bukan berarti dia nggak bisa gini ya. Bisa jadi dia masih ada kemungkinan gini. Kan ini naik 9, terus ada 10, nanti ada 11, 12, 13. Nah, nih, kalau misalnya kenaikan impulsif berikutnya itu, setelah terjadi impulsif, dia nggak ter-reject, alias dia koreksi lagi kayak gini terus. Berarti dia ada kemungkinan dia akan naik sebanyak ini lagi, oke. Nah, tapi itu nanti setelah ininya benar-benar terkonfirmasi ya. Nah, kita cukup fokus, ini pasti naik sekali, satu kali impulsif lagi, oke. Nah, cuma pertanyaannya, ini gimana codingnya? Ini kalau saya coding, ini mungkin ya,
Ini bisa ada salah, cuma bisa jadi kalian countingnya ini 1, ini 2, ini bisa 3, ini bisa 4, terus 5-nya kemana? 5-nya panjang, yang panjang. Oke. Yang artinya, ini kalau kayak gini, sebenarnya di dalam 5 itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kayak gini, itu target wave impulsif berikutnya itu ya agak kecil lah. Tapi agak kecil ini, kalian jangan lupa, kalau ini tuh pakai skala logaritma. Kalau misalnya kalian tarik trendline gini ya kan, terus wave 5 kalian kira-kira deh sampai di sini. Oke, alias ada di sini. Nih, itu ada 33.000 kalau matiin locknya. Nah, ini tuh masih ada range cukup jauh sebenarnya. Oke, karena kita analisanya pakai logaritma. Oke, nah bisa gini, yaitu ini wave 1, 2, 3, 4, terus 5-nya di naik sejak Mei 2021, oke? Atau bisa juga sebenarnya ini baru 1, ini 2, terus 3-nya sebenarnya selesai di sini, nanti ada 4 dan 5. Oke? Mau gimana pun caranya, pokoknya hasilnya tuh akan tetap sama kan? Sama yang kayak tadi saya bilang. Kalau dia sebenarnya dia cuma mau turun dan ada impulsif lagi terakhir kali. Oke? Nah, untuk cara countingnya gimana, kita nggak usah terlalu pusingin. Yang penting kita tahu dia dia turun nih, koreksi sejak 7 Maret kan. 7 Maret dia koreksinya sampai berapa, nanti dia minimal ada satu kali lagi impulsifnya, oke? Nah, ini secara Elliott Wave ya analisanya. Nah, terus pertanyaannya, target ini kemana? Kan, targetnya kemana? Kita gini, kita coba cari cluster dari sini, tarik ujung A ke B, terus tarik ini, ekstensi Fibonacci, sini ke sini, oke? Terus kita bisa lihat ini gimana? Ada cluster nggak? Clusternya nggak terlalu kebentuk ya. Ini apa? Kalau kita ambil kasarnya ya, 1:1, ini mungkin ada di sekitar sini. Oke. Nah, ini juga resistance sebelumnya. Ini nggak terlalu bagus sih sebenarnya clusternya. Tapi kita perlu ingat kalau sebenarnya ini tuh ada classic resistance yang cukup kuat dulu di sekitar 50.000. 50.000 sih kayaknya paling kuat. Nah, kalau 50.000 bisa tembus, nah mungkin baru ini wave 3. Tapi kalau menurut saya ya, selama 50.000 ini nggak bisa tembus, ini mungkin kemungkinan besar sebenarnya cuma wave C. Oke. Nah, tapi kalau itu udah jangka yang cukup panjang. Itu mungkin bisa sampai 2023, 2024 itu terlalu jauh. Jadi kita abaikan aja. Kita fokus ke ini. Pokoknya dia habis turun ini nanti ada impulsif sekali lagi, oke? Nah, kita coba cari clusternya dari time frame yang lebih kecil ya. Zoom di daily, oke? Nah, kalau kayak gini, saya mau coba tarik ini panjang swing ini ke sini, proyeksikan. Nih, 100%-nya aja ada di 40.000 nih. Oke. 40.000. 40.000 ini juga jadi resisten. Oke. Jadi tadi yang cluster yang besar banget, yang ini, ABC yang besar ini, itu targetnya itu ada di 40.000 sampai 50.000. Oke. Nah, cuma kan itu range-nya terlalu besar ya kan. Jadi kita perkecil range-nya. Nah, ada nggak kemungkinan dia tembus ini? Nih, ini kan ada classic support, classic resistance kan. Ada di mana ini? Kita coba cek. Ada di 32.000. 32 sampai 33 sih. Nih. Nah, berarti kalau menurut saya ya, dengan kenaikan ini sampai ke resisten ini itu target minimalnya sih kelihatannya. Kenapa? Karena kita
pakai cluster Fibonacci aja, sebenarnya target utamanya itu ada di 40 sampai 50 ribu, oke. Terus secara minor time frame kita ini ya, coba clusterin. Nah, 61,8 sama 0,618-nya aja ada di sini, 34 ribu, oke. Nah, jadi dengan kayak gitu, sebenarnya target minimal kita yang 32.000 itu ada di Februari 2018 ini sebagai classic resistance. Ini adalah target minimal kita. Oke. Target idealnya ada di 34.000, yaitu di cluster Fibonacci di time frame yang lebih kecil. Tapi sebenarnya target jangka panjang ITMG itu ada di 40.000 sampai 50.000. Oke. Itu secara target ya. Nih. Jadi gimana? Target minimal. Target minimal. Target minimal 32.000. Target ideal ada di 34.000. Target utama ini jangka panjang ya. Ada di 40.000, 40 sampai 50.000. Oke. Nah, ini untuk ITMG. Nah, target utama kita itu ada di sebenarnya ada di ini 40 sampai 50.000. Cuma idealnya itu kalian perlu jaga-jaga di sekitar 34.000 maksudnya. Oke. Ini secara technical analysis, oke. Terus sekarang kita mau coba cek momentum ada gak? Kalau momentum ini nggak ada yang spesial ya. Lihat, dia nggak ada divergence juga. Nggak ada yang namanya bear divergence. Oh, ini ada sih. Tapi juga nggak terlalu kuat. Ini kan dia bikin higher high. Terus ini bikin lower high. Tapi dia udah mulai kebentuk swingnya. Lihat nih, kalau misalnya dia berhasil tembus resistance ini, 29.700, ini kemungkinan divergence ini udah gagal. Oke. Nah, jadi divergence-nya juga nggak terlalu ngaruh lah. Nggak terlalu ngefek untuk momentum di ITMG. Oke. Nah, terus sekarang kita mau coba analisa fundamentalnya, oke. Di sini saya mau cek total ekuitas tahunan, terus EPS tahunannya juga. Ini momentum saya hilangkan, kita zoom out. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh, ini naik turun ya, ITMG, EPS-nya. Nah, tapi IPS-nya naik turun itu kita coba cek ya. Nah, walaupun dia naik turun, ini kan karena batubara ini emang ada musimannya gitu kan. Ini yang pas corona ini jatuh 2020 karena corona, terus 2021 ini naik kan, apalagi sekarang lagi ada krisis perang kan. Ada perang, terus komoditas naik, batubara juga ikut kan. Nah, makanya penjualannya bisa naik tinggi. Bisa jadi 2022 setara 2021 atau lebih tinggi lagi untuk EPS-nya, oke. Nah, terus total ekuitas. Kalau total ekuitas secara keseluruhan kita bisa lihat, oh ini bullish. Oke. Jadi secara keseluruhan kinerja perusahaan ITMG menurut saya ini cukup bagus ya. Untuk kinerja ITMG ini cukup bagus. Terus sekarang kita mau cek yang PBV-nya, oke. PBV terus sama ini digabungkan sama Bollinger Band seperti biasa. Pindahin ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, ini hilangkan, ini mau saya pertebal. Untuk panjangnya ini 260 candle ya. Kenapa 260 candle? Karena di weekly itu sama dengan 5 tahun, oke. Nah, kita zoom. Nah, lihat nih, untuk ITMG sendiri, di kondisi sekarang ya, harga 28.400, itu memiliki PBV yang udah di atas rata-rata, oke. Nah, cuma karena sentimennya masih bagus, kan. Nah, itu ada kemungkinan PBV-nya tuh masih, walaupun dia udah di atas rata-rata, itu masih bisa dinilai lebih tinggi lagi, oke. Nah, lebih tingginya kemana? Kita coba cek ininya, upper band-nya. Nah, lihat.
upper band-nya ini dari PBV-nya itu ada di 2,49. Oke. Berarti kalau misalnya dia mau capai ke upper band-nya, berarti harga sekarang itu 28.400 dibagi sama PBV sekarang itu 1,81, terus dikali sama upper band-nya 2,49. Oke. Targetnya itu ada di sini. 39. 39070. Oke. Oke, untuk target ITMG kalau dia mau sampai ke upper band-nya PBV kan, dia itu pasti sampai ke 39.000. Oke, itu target, kebetulan itu juga target ideal dari ABC yang besar ini. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut saya ini sentimen market itu kalau sampai ke 40.000 ITMG itu sebenarnya masih mungkin. Oke, target minimalnya aja di 32.000. Cuma kalian tetap harus jaga-jaga di area 34.000 karena 34.000 ini kan juga sebenarnya dekat sama apa, angka psikologi di 35.000. Oke, angka psikologi yang cukup kuat. Nah, 35.000 ini ada angka psikologi yang cukup kuat di 35. Makanya kalian jaga-jaga ketika harga itu udah mendekati ke 34.000. Oke, nah bisa jadi dia di 34 tuh koreksi lagi, atau emang dia mau lanjut terus. Oke, lanjut ke 40.000. Nah, itu sih. Jadi secara keseluruhan, secara analisa Ichimoku dia masih uptrend. Secara elite wave kita tahu kalau masih ada satu kali impulsif naik. Oke. Nah, terus untuk fundamental kinerja ITMG ini juga termasuk bagus dan ada sentimen positif. Terus kena dampak juga sama kenaikan harga komoditas, misalnya batu bara dan lain-lain. Dan target utamanya itu minimal lah ada di 40.000. Jadi secara keseluruhan ITMG ini masih cukup bagus sentimennya. Terus apa lagi ya? Kira-kira udah sih, itu aja. Kita coba ini ya. Saya mau coba cek lagi momentum di ini, di time frame monthly. Ini pakai 2633. Oke. Ini nggak ada divergence ya? Oh, bisa jadi ada sih sebenarnya. Cuma karena momentum di time frame monthly ini terlalu besar, ya nantilah kita update lagi. Nah, yang saya lihat ya, ini mungkin ya, ini ketika chain-nya udah selesai, dia mungkin akan gini kan, dead cross. Nah, tapi ada kemungkinan ini bikin higher high, ini bikin lower lower high. Oke. Kalau misalnya dia benar terjadi gitu, kan apalagi kita tahu kan ini ABC. Jadi ini bukan 1 2 3 4 5. Ya ada kemungkinan dia masih aja setelah chain-nya ya bisa jadi ada krisis atau lainnya, balik lagi kayak gini. Terus baru naik lagi. Kan kebetulan perusahaan yang tambang itu memang ada musimannya kan. Ada kadang uptrend, ada downtrend. Udah lah, ini kan musiman juga kan. Secara keseluruhan, dari IPO sampai sekarang sebenarnya ITMG itu sideways. Cuma sideway-nya tuh terlalu besar range-nya, oke. Nah, oke. Sekian analisa ITMG, semoga bisa membantu. Jika ada kesalahan silakan dikoreksi, diberi masukan. Sekian dan terima kasih.